Pak Zaki bisa dijelaskan nggak ini apa ketahanan pangan di era pandemi ini terkait dengan produktivitas tempe yang makin meningkat juga, Pak? Ya, dengan adanya COVID-19 ini memang Indonesia fokus terhadap ketahanan pangan, stok pangan untuk menjaga stabilitas pangan nasional. FKDB dalam hal ini terus konsen di sektor pangan ini dari mulai budidaya termasuk juga pada industri hilir produksi, salah satunya adalah produksi tempe. Dan FKDB produksi tempenya ada di 83 kota, kurang lebih ada 83 titik di seluruh wilayah Indonesia, dan saat ini sudah berproduksi 31,5 ton per hari, seperti itu. Sehingga FKDB ini adalah konsen di ketersediaan pangan yang higienis, punya kandungan gizi yang tinggi, sehingga untuk mendukung asupan gizi berstandar, seperti itu. Kemudian kita tahu bahwa tempe itu sebagai makanan khas Indonesia, kan? Betul. Apakah sudah akan kita ajukan ke UNESCO untuk legalitas internasional? Ya? Betul, ini adalah yang diusung oleh Forum Tempe Indonesia, juga diusung bersama-sama kami praktisi tempe, di mana kami Forum Tempe Indonesia yaitu oleh Profesor Made itu sedang diusulkan menjadi warisan budaya ikon Indonesia, karena tempe sudah berada di Indonesia sejak abad ke-12 seperti itu. Sehingga mudah-mudahan pada kesempatan ini pemerintah Republik Indonesia juga mendukung atau mengusulkan tempe ini menjadi salah satu budaya dunia, warisan budaya dunia, karena memang di Indonesia ini kurang lebih 3 juta ton ya per tahun ya. 40% atau sekitar 50% ini memang dipakai untuk tempe, seperti itu. Kemudian udah sampai mana progresnya? Untuk bisa progres itu Profesor Made yang lebih tahu, FTI yang tahu, Forum Tempe Indonesia, tapi kita mensupport karena kita praktisi tempe sangat bangga apabila tempe ini dijadikan budaya dunia ya, warisan budaya dunia. Ya mudah-mudahan ini segera, karena kita akan lebih semangat lagi, semangat termotivasi lagi, sehingga kita bisa menjual produk-produk turunan dari tempe ini ke berbagai negara, seperti itu. Kalau tempe langsungnya diekspor ini agak susah karena ketahanan tempe ini hanya 2 hari 3 hari. Tapi kalau produk turunannya kayak keripik tempe, burger tempe dan lain sebagainya, ini bisa dijual karena ini bisa tahan lebih dari 2 minggu, seperti itu. Dukungan dari FKDB sendiri untuk mensukseskan program itu? FKDB akan terus meningkatkan fasilitas-fasilitas produksi yang asalnya tradisional, meningkat kepada sistem standar higienis. Jadi standar higienis menggunakan SOP yang sudah diterapkan secara standar nasional, dan selanjutnya dari higienis naik juga ke standar nasional Indonesia SNI, sehingga satu demi satu kita akan tingkatkan. Tentu saja sesuai dengan perkembangan daripada revenue dari masing-masing titik tempe itu sendiri, karena kita punya 83 titik di seluruh wilayah Indonesia. Titik mana yang sudah bisa naik kelas, dari asalnya biasa produksi biasa saja naik ke higienis, dari higienis naik ke SNI. Dan ada satu percontohan yang sudah baik, salah satunya di
Palangkaraya, di Kota Bogor, kemudian di Kota Palu. Nah, di Banjarbaru, Kalimantan Selatan ada beberapa yang memang sudah berstandar higienis. Tinggal masuk sekarang naik ke standar SNI. Seperti itu. Latihan kepada pengrajin tempe tradisional bagaimana? Kita sangat terbuka siapapun yang mau belajar tempe, siapapun yang mau belajar tempe, kita welcome dan silahkan datang ke tempat-tempat produksi tempe yang berada di berbagai wilayah. Dan FKDB juga punya channel ya YouTube Doa Bangsa TV. Di situ juga ada bikin tempe di rumah ya dengan sendiri, ya umpamanya untuk kepentingan di rumah sendiri, itu juga sudah kita ajarkan edukasi, karena FKDB 95% itu bagaimana mengedukasi kepada seluruh masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia, supaya kita bisa bersama-sama membangun Indonesia ini, tumbuhnya ekonomi, tumbuhnya pertanian, tumbuhnya pendapatan masyarakat, seperti itu. Kita fokus seperti itu, sehingga salah satu contoh bukan hanya di sektor UKM maupun pertanian, kita pun juga konsen juga bagaimana mengedukasi masyarakat. Dan silahkan bisa dilihat di channelnya Doa Bangsa TV, channelnya pendidikan yang terus kita ini. Karena apa? Ini penting sekali pembelajaran bagi seluruh rakyat Indonesia secara gratis, secara cuma-cuma tidak bayar, tapi seluruhnya dia memahami ilmu pengetahuan sehingga dia bisa bekerja, bergaul, yang ilmunya sudah dia dapatkan. Dari mulai bagaimana cara membuat tempe, atau juga pendidikan anak TK, SD, SMP, SMA, SMK. Seperti itu.